Halo semua, kami dari kelompok 2 dan 3 akan menjelaskan tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut anggota kelompok kami. Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun K3 atau singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian bentuk upaya untuk menjamin serta melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja melalui cara-cara pencegahan kecelakaan kerja, termasuk penyakit yang dapat timbul akibat pekerjaan. SMK 3 ini wajib dilaksanakan perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja minimal 100 pegawai. Atau aktivitas dalam perusahaan memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Saling melindungi pekerjaan dari potensi bahaya dilindungi dalam pekerjaan. Penerapan aturan K3 ini dapat meningkatkan aktivitas dan menjaga aktivitas produksi perusahaan. Pengaturan K3 berlangsung di bagian negara dengan pedoman yang diberlakukan oleh masing-masing otoritas. Jadi, penerapan aturan ini bersifat normatif dan harus dipatuhi setiap perusahaan. Adapun penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat prosedur terdokumentasi untuk mengorganisir kegiatan dan aktivitas. Nomor 2, melakukan pelatihan dan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja. Yang ketiga, mengadakan simulasi keadaan darurat. Yang keempat, mengadakan perlengkapan tanggap darurat seperti APAR, P3, tandu, dan daftar nomor telepon penting. Dan yang terakhir itu nomor 5, bekerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja wajib diterapkan oleh perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Nah, adapun tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja, serta tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Terima kasih. Penetapan kebijakan K3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 bahwasanya penetapan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3. Nah, untuk proses penetapan kebijakan K3 dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah tinjauan awal. Pengusaha wajib melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang mencakup identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta analisis perbandingan dengan praktek K3 di perusahaan yang lain yang lebih baik juga. Ini juga meliputi peninjauan terhadap kejadian yang membahayakan serta penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada. Kemudian poin 2 adalah konsultasi, yaitu proses penetapan kebijakan harus melibatkan konsultasi dengan pekerja atau serikat pekerja untuk mendapatkan masukan yang konstruktif, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan harapan untuk semua pihak. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan penyusunan kebijakan
Kebijakan K3 harus disusun secara tertulis dan mencakup beberapa elemen, yaitu ada 4 elemen di sini. Yang pertama adalah visi, yaitu gambaran jangka panjang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua adalah tujuan, yaitu sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam penerapan K3. Kemudian yang ketiga adalah komitmen, yaitu pernyataan komitmen dari manajemen untuk melaksanakan kebijakan. Dan yang keempat yaitu program kerja, yaitu rencana kegiatan yang mencakup semua aspek umum maupun operasional terkait K3. Lanjut lagi ke poin yang keempat adalah pengesahan kebijakan. Pengesahan kebijakan ialah kebijakan K3 yang harus disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan, ditandatangani, dan dicantumkan tanggalnya. Ini menegaskan keseriusan manajemen dalam menerapkan kebijakan tersebut. Kemudian poin yang kelima adalah sosialisasi kebijakan adalah setelah disusunnya kebijakan K3 harus disebarluaskan kepada seluruh pekerja, kontraktor, pemasok, dan pihak yang terkait lainnya untuk memastikan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Kemudian yang poin yang keenam adalah peningkatan berkelanjutan. Kebijakan ini harus memperhatikan peningkatan kerja manajemen K3 secara terus-menerus, termasuk peninjauan berkala terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Nah, itu adalah poin-poin proses penetapan kebijakan K3. Perencanaan mempertimbangkan hal-hal dalam penyusunan perencanaan, tujuan dalam sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, sistem pertanggungjawaban, identifikasi bahaya penilaian dan penelitian risiko. Selain itu, pengusaha juga harus melibatkan pihak-pihak terkait dalam menyusun rencana K3, seperti ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga pekerja. Selanjutnya ada pelaksanaan rencana K3 Bab 2 Pasal 10 PP 050 tahun 2012. Yang pertama yaitu ada pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf C dan Pasal 9. Yang kedua yaitu ada pengusaha dalam pelaksanaan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat. Dan yang terakhir yaitu prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit terdiri dari organisasi dan anggaran yang memadai. Selanjutnya ada bab 2 pasal 11 PP 050 2012. Yang pertama yaitu ada pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3. Selanjutnya yang kedua, kegiatan yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi tindakan pengendalian, prosedur instruksi kerja, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, huruf A sampai dengan huruf F dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahayanya. Selanjutnya ada penjelasan bab 2, pasal 11 PP 050 2012, yaitu tindakan pengendalian meliputi pengendalian terhadap kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan PAK sekurang-kurangnya. Selanjutnya ada perencanaan desain dan rekayasa meliputi pengembangan, verifikasi, tinjau ulang,
validasi dan penyesuaian berdasarkan identifikasi sumber bahaya. Dan yang terakhir ada penyesuaian prosedur dan instruksi kerja, memperhatikan syarat-syarat K3 dan ditinjau ulang apabila terjadi kecelakaan ataupun perubahan peralatan dan prosesnya. Yang terakhir ada bab 2 pasal 11 050 tahun 2012 ayat 1 huruf D dalam kontrak penyerahan sebagaimana pelaksanaan pekerjaan memuat jaminan kemampuan perusahaan penerima pekerjaan saling memenuhi K3. Selanjutnya ada ayat 1 huruf E dalam pembelian atau penggandaan barang dan jasa perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek K3 serta kelengkapan lembar data keselamatan bahan. Dan yang terakhir, produk akhir dilengkapi dengan petunjuk pengoperasian, spesifikasi teknis, lembar data keselamatan, dan informasi K3 lainnya. Rencana K3 SMK Negeri 3 Bab 2 Pasal 11 PP Nomor 50 2012. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf G dan H dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan. Pelaksanaan Rencana K3 SMK Negeri 3 Bab 2 Pasal 12 PP Nomor 50 2012. Yang pertama ada pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 harus yang pertama, menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3. Yang kedua, melibatkan seluruh pekerja atau buruh. Selanjutnya, membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja atau buruh, orang lain selain pekerja atau buruh yang berada di perusahaan dan pihak lain yang terkait. Membuat prosedur informasi, membuat prosedur pelaporan, dan mendokumentasikan seluruh kegiatan. Yang kedua, ada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan. Pelaksanaan Rencana K3 Bab 2 Pasal 13 PP Nomor 50 2012. Yang pertama, prosedur informasi sebagaimana dalam pasal 12 ayat 1 huruf D harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada seluruh pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan. Yang kedua, ada prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E terdiri atas pelaporan. Yang pertama ada terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua ada ketidaksesuaian terhadap peraturan undang-undang dan atau standar. Yang ketiga ada kinerja K3. Yang keempat ada identifikasi sumber bahaya. Dan yang kelima ada diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pendokumentasian sebagaimana dalam pasal 12 ayat 1 huruf paling sedikit dilakukan terhadap yang pertama ada peraturan undang-undang di bidang K3 dan standar di bidang K3. Yang kedua ada indikator kinerja K3. Yang ketiga ada izin kerja. Yang keempat ada hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Yang keempat ada kegiatan pelatihan, dan yang kelima ada kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan. Yang keenam ada catatan dan pemantauan data. Yang ketujuh ada hasil pengajian kecelakaan di tempat kerja dan tidak lanjut. Yang kedelapan ada identifikasi produk termasuk komposisinya. Yang kedelapan ada informasi mengenai pemasok kontraktor. Dan ke-9 ada audit dan peninjauan ulang.
Selanjutnya itu ada pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 pada pasal 14 yang berbunyi 1. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dan ketiga, dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat menggunakan jasa pihak lain. Dan keempat, berhasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaporkan kepada pengusaha. Yang kelima, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Dan yang terakhir, keenam, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau standar. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama, tujuan memantau dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap manajemen K3 di tempat kerja berjalan dengan efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan hal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan selanjutnya yang kedua ada metode pemantauan. Pemantauan dilakukan melalui audit, inspeksi, dan pengamatan langsung. Selain itu, mengumpulkan data dan laporan dari insiden juga merupakan bagian dari proses ini. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dari penerapan K3. Dan yang selanjutnya ada yang keempat, tindakan perbaikan, yaitu berdasarkan hasil evaluasi. Perusahaan harus mengambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan sistem K3. Ini bisa mencakup pelatihan tambahan, perbaikan prosedur kerja, atau penyesuaian dalam kebijakan K3. Selanjutnya ada yang itu laporan dan dokumentasi. Semua kegiatan pemantauan dan evaluasi harus didokumentasikan dengan baik untuk mengakuntabelasikan dan sebagai bahan dari pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Selanjutnya ada keterlibatan stakeholder, yaitu penting untuk melibatkan semua pihak termasuk dari manajemen, pekerja, dan pihak ketiga. Peninjauan dan penetapan kinerja sistem manajemen K3. Peninjauan kinerja sistem manajemen K3 adalah proses yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi dan meningkatkan penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan. Peninjauan ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen K3. Adapun peninjauan kinerja sistem manajemen K3 itu meliputi yang pertama ada evaluasi kebijakan K3, yang kedua ada evaluasi tujuan, sasaran, dan kinerja K3, yang ketiga ada evaluasi hasil temuan audit dan sistem manajemen K3, yang keempat ada evaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen K3, dan yang kelima ada kebutuhan untuk pengembangan sistem manajemen K3. Selanjutnya ada peninjauan kinerja sistem manajemen K3 dilakukan berdasarkan pertimbangan seperti perubahan peraturan perundang-undangan, tuntutan dari pihak terkait dan pasar, perubahan produk dan kegiatan perusahaan, perubahan struktur organisasi perusahaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja, adanya pelaporan, dan terakhir ada saran dari pekerja atau buruh. Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen K3 termasuk ke dalam pasal 15, yaitu yang pertama, untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen K3, penguasa wajib melakukan peninjauan. Yang kedua, yaitu peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Bagian ke-6, peningkatan kinerja SMK 3 pasal 15 wajib melakukan peninjauan. Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilaksanakan dalam hal pertama, terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya tuntutan dari pihak terkait dan pasar. Yang ketiga, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan. Yang keempat, terjadinya perubahan struktur organisasi perusahaan. Yang kelima, adanya perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi. Yang keenam, adanya hasil kerja kajian kecelakaan di tempat kerja. Yang ketujuh, adanya pelaporan dan atau yang kedelapan, adanya masukan dari pekerja atau buruh. Beberapa langkah dalam peningkatan kinerja SMK 3 antara lain: yang pertama, evaluasi dan audit. Melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan prosedur keselamatan yang ada di tempat kinerja. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi. Peningkatan kesadaran dan keterampilan pekerja melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan kerja. Yang ketiga, pengawasan dan pemantauan. Menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan standar keselamatan dipatuhi dengan baik. Yang keempat, peningkatan infrastruktur, memperbaiki sarana dan prasarana kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan. Peningkatan kinerja SMK 3 sangat penting agar seluruh pihak yang terlibat di lingkungan kerja dapat bekerja dengan aman dan sehat, mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan produktivitas kerja.